المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana lana ma madha ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'amin Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hawlin minal ahwali muqtahami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, tokoh dan pemuka masyarakat, jamaah yang hadir insyaallah semuanya semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Malam yang mubarak ini alhamdulillah kita dapat lanjutkan ta'lim ya, setiap malam Senin pekan kedua dan keempat. Ta'lim kita kali ini sampai pada surah Al-Maidah ayat 94-96. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu layabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ
النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina sadaqu billah wa rasulih. Wahai orang-orang yang membenarkan percaya kepada Allah dan Rasulnya. La yabluwannakumullahu ay la yakhtabirannakumullahu. Allah sungguh akan menguji kalian. Bisyai'im minas saidi ay bi irsali katsirin minas saidi, dengan banyak melepaskan hewan buruan atau sebagian hewan buruan, maksudnya ya hewan yang bisa diburu, karena ini ayat kaitannya dulu orang Arab kan biasa berburu lalu pergi haji sedang ihram. Godaannya gede, di mana orang waktu itu biasa berburu sedang ihram. Kadang-kadang biasanya orang nyari binatang buruan susah, itu binatang buruannya ngedeketin. Kalau bahasa kitanya gatal nih tangan. Ujian itu kadang begitu, Pak. Ya Allah, kita lagi nggak bisa, dia nawarin. Ada pejabat dulu cerita bercanda begini, Pak Haji Somad. Pas saya jadi pejabat lagi sibuk-sibuknya, itu banyak perempuan yang ngajakin saya kawin. Tapi saya nggak punya waktu. Begitu udah pensiun saya banyak waktu, perempuannya nggak pada mau. Betul gitu ya? Nggak ada yang ngajak. Dia tahu saya udah pensiun, duitnya udah ujian. Ya Allah. Allah akan menguji kalian dengan adanya binatang buruan. Tanaluhu aidikum, yang dengan mudah ta'khudunahu bil aidi ay tastadunahu birrimah, yang mungkin kamu gampang memburu. Warimah hukum, baik itu dengan tanganmu atau dengan panahmu. Nah, Allah menguji semacam itu liya'lam Allah, agar Allah tahu ya, may yakhafuhu bil ghaib. Coba siapa di antara kalian yang betul-betul takut kepada Allah tatkala ya dalam keadaan ghaib, artinya dipikirnya Allah tidak melihatnya. Nah, jadi orang itu diuji itu iman kuat bener apa enggak, justru lagi sepi, Pak. Kalau ada orang lagi rame kelihatan soleh, apa namanya? Soleh, saking solehnya apa namanya? Soleh, itu enggak heran ya. Yang berat itu justru tadi lagi sepi tetap soleh. Orang kalau dia tidak berbuat dosa, tatkala memang kesempatan untuk berdosa itu tidak ada, itu bukan hebat.
Tapi orang yang hebat itu, kesempatan itu ada, nggak ada yang ngelihat, tetap nggak berbuat dosa. Itu tahu. Nah, itu yang dimaksud liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Nah, di sini oleh sebagian ulama dikatakan, jadi orang melakukan ibadah atau tidak maksiat itu justru menunjukkan kualitas iman seseorang. Wa anna salabatal imani tadharul khauf minallahi ta'ala fi halis sirri wal khafiyah. Karena iman seseorang itu akan terlihat bagus apa tidak, itu pada saat sepi, nggak ada orang. Ya, kama fi halil jahri wal alaniyah. Kalau sama kualitas imannya ketika misalnya diawasi orang, baru tuh hebat. Dulu almarhum Ki Zainuddin MZ pernah bikin ungkapan sederhana tapi cukup gampang diingat. Penyakit kita ini kan kata beliau itu 3. Kudis, kurap, kutil. Kudis kurang disiplin. Kurap kurang rapi. Kutil kurang apa? Teliti. Artinya kedisiplinan kita, taat kita itu karena diawasi. Coba dah itu. Kalau ada perboden lampu merah, orang naik motor, naik mobil. Kalau ada polisi, berhenti dia, seret. Dulu nih sebelum ada elektronik, ya, CCTV lah. Kan yang dilihat ada polisi, kan begitu. Begitu ada polisi, taat. Begitu nggak ada polisi, bablas. Dulu sebelum ada CCTV. Kalau di luar negeri udah pakai CCTV semua. Di Indonesia itu yang udah berlaku di mana gitu? Protokoler ya. Untungnya pasar kecapi nggak ada ya. Aduh, pantesan semberawut begitu. Semberawut ya. Ya. Makanya kemudian ada polisi sengaja ngumpet. Polisi ini juga pintar lah gitu. Dia ngumpet di belakang pohon. Begitu nggak ada orang, main bablas aja di lampu merah. Diprit. Maaf, Anda tahu kesalahan Anda? Tahu Pak? Apa? Melanggar lampu merah Pak. Loh, kenapa dilanggar? Anda tahu nggak itu? Itu lampu merah. Tahu Pak. Cuman saya nggak tahu kalau Bapak ngumpet di situ. Nah, itulah yang disebut. Berarti ketaatannya kalau hanya ada yang ngawasi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Allah ingin tahu, coba siapa di antara kalian umat Islam yang tetap taat, yang tetap tidak melakukan dosa pada saat sepertinya tidak ada yang mengawasi. Aduh, berat itu Pak. Ya Allah, nggak usah jauh-jauh. Kita ini kadang-kadang suka istilahnya orang Arab bilang bermudahanah, bermujamalah. Kalau banyak orang, sholat ditambahin. Coba kita sembahyang maghrib di rumah. Biasanya sih sholatnya itu pas bandrol, nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah. Suratnya juga yang minimalis, kuliah kulhu. Begitu ngimamin, lain. Begitu datang tahiyatul masjid dulu. Ya. Kemudian suratnya juga bukan kuliah kulhu kalau banyak orang. Sabbihis, waduh. Maghrib yang dibaca apa namanya? Sabbihis, over juga ini. Wiridannya panjang, begitulah. Nah, jadi ketaatan itu baru kualitas iman bagus ketika seseorang ya imannya sama fisirri, ya pada saat dalam keadaan sepi wal khafiyah kama fi halil jahri wal alaniyah, sebagaimana dia dalam kondisi rame. Nah, itu baru.
Itu makna liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Wa man 'ada, dan barang siapa atau faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun 'adzabun alim. Faman i'tada ba'da dzalika, maka barang siapa orang yang melanggar ba'da dzalika, sesudah penjelasan di atas, ai faman tajawaza hududallahi, yakni barang siapa orang yang melanggar aturan-aturan Allah, ba'da hadzal bayan syafi fi saidi, sesudah adanya penjelasan yang sangat sempurna jelas tentang larangan berburu ketika ihram, falahu adzabun alim, ay falahu adzabun syadidul alami fil akhirati, maka dia akan mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat. Saudara-saudara, ini ayat ya, ini memang kaitannya turun ketika pada saat yang disebut umrah Hudaybiyah. Waktu itu sahabat-sahabat tuh sedang umrah di Hudaybiyah, yang kemudian gak jadi itu ya, berangkat umrah karena dicegah. Diuji Allah Subhanahu wa taala waktu itu ketika sahabat masih pakai umrah ihram, tiba-tiba itu yang namanya binatang buruan, kijang, burung onta, delala datang, Pak. Itu tadi, kadang-kadang godaan tuh datang. Sama kayak kita gitu, lagi puasa, temen ngajak makan sate. Lu gila, gua puasa lu. Nawarin makan apa namanya? Sate. Giliran kemarin nggak puasa, nawarinnya makan tempe. Itu ujian itu begitu. Nah, disitulah memang kadang-kadang ujian itu datang. Ya, kuat apa enggak? Dulu ada jamaah saya, ya, sepertinya sudah wafat. Masih. Itu ketika yang bersangkutan belum kenal sholat, belum kenal ngaji. Mohon maaf, rezekinya lancar. Usaha itu. Sehari nyari duit waktu itu 20 tahun lalu 1 juta itu kecil. Bayangin 20 tahun lalu uang 1 juta gede nggak kira-kira? Gede. Malum kerja di pelabuhan, ngurus dokumen. Itu istrinya dari dia pulang dapat 1 juta cuma dikasih 300.000, udah nyengir banget itu. Kata orang Betawi, bininya udah apa namanya? Nyengir banget tuh. 300.000 tahun ya 98, 25 tahun lalu. Gede Pak ya? Nyengir. Kalau sekarang 1 juta mungkin nilainya. Udah senyum. Saudara-saudara, itu uang kemudian habis dia cuman pakai ya di kafe-kafe. Nyanyi-nyanyi, kayak gitu-gitu. Allah Subhanahu wa taala adalah beri dia taufik hidayah, kenal ngaji. Sama kayak jamaah, ngaji sana sini. Ketika dia sudah ngaji, diuji. Sama kayak ini, sahabat lagi pakai ihram, diuji. Banyak binatang buruan di depan mata, padahal mereka kan gatal itu, gatal. Lagi ihram tuh begitu. Kadang-kadang kita, ya Allah. Ujiannya apa? Kali ini ujiannya ekonominya seret. Entah bagaimana gitu. Pokoknya sehari mau nyari uang 50.000 susah. Biasanya sehari dapat 1 juta, ketika belum kenal agama dan ibadah, begitu kenal agama dan ibadah, cari 50.000 susah. Sampai istrinya bilang, ya Allah Pak, Bapak kemarin mohon maaf ya, masih mabok. Saya tahu lah Bapak itu duduknya di sono kafe-kafe, ditemenin perempuan, karaokean, duit lancar. Begitu Bapak kenal Pak Haji Somad, saya susah amat cari duit. Begitu kenal masjid, kenal ngaji, susah amat katanya. Apa mabok lagi aja malah biar lancar duitnya. Ya Allah, itulah ujian.
liya'lamallah. Nah, di sini makanya la yabluwannakumullah. Maka emang orang itu pasti diuji, terutama pada saat dia mau ibadah. Pada saat dia mau ibadah. Nah, lalu ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Lebih tegas lagi Allah menjelaskan, wahai orang yang beriman, la taqtulus sayda. Janganlah kalian membunuh binatang buruan. Wa antum hurumun, ketika kalian sedang ihram haji maupun umrah. Wa hadzan nahyu, larangan ini al-am, berlaku umum, likulli muslimin, bagi seorang muslim, dzakarin wa unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan. Ya, ini lanjutan dari ayat itu. Ya, ini lebih jelasnya bahwa kalian tidak boleh, baik itu berburunya secara langsung, misalnya pakai panah, la bil mubasyarah wala bit tasabbub kal isyarah wad dilalah, atau juga tidak boleh dia misalnya berburu secara tidak langsung, nyuruh orang, sama aja, Pak. Misalnya, no, kijang lu buru, gue sih lagi nggak boleh. Justru lu udah diem aja, nyuruh orang sama aja. Lu aja deh yang nyolong, gue malu haji, begitu sama aja. Lah dia nyuruh orang nyolong, dia nyuruh, kena dosa nggak kira-kira? Dosa. Lu aja deh yang nyolong, lu aja yang ngambil, gue malu, gue udah haji. Udah sama aja. Lu aja yang mabuk, sama. Ya. Saudara-saudara. Nah, ini karena memang dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sebagian sahabatnya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ba'di ashabihi, hal asyartum hal dalaltum. Itu ada orang berburu, kamu sedang ihram. Nabi tanya, apakah kamu ngunjukin dia pakai tanganmu? No, buru. Qala la, tidak ya Rasul. Qala idzan fakulu. Kalau memang kamu tidak menunjukkan orang, tuh ada kijang. Tiba-tiba kita lagi ihram. Orang yang berburu kita disuruh diajak makan, gak dosa. Karena yang kena khitab larangan berburu adalah orang yang sedang ihram. Ihramnya nih bukan masalah ini barang itu nggak boleh dimakan, boleh. Cuman dia tidak boleh berburu karena dia sedang ihram. Tapi kalau orang lain yang tidak sedang ihram berburu, dia diajak makan, nggak dosa. Selama dia nggak ngunjuki, selama dia tidak membantu. Kalau dia membantu, ini panahnya lu aja ya. Kalau dia begitu haram. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kemudian ini dipahami begini. Kalau gitu ada orang korupsi, ya kalau yang korupsi orang saya ikut makan, saya nggak dosa dong. Kalau tahu ya dosa. Paham nggak? Karena kalau korupsi itu kan konteksnya adalah uangnya yang haram. Paham? Uangnya yang haram, beda. Kalau ini kan tidak. Sebenarnya binatangnya apa tadi? Halal. Dia cuma karena dia ihram tidak boleh berburu. Bisa membedakan, bisa Pak ya? Saya jelaskan ini perlu karena jangan sampai kemudian ada orang salah paham. Pak, kemarin saya ngaji tuh dalam bab berburu. Kalau kita sedang ihram haji, orang lain berburu, kita nggak ngikut unjukin, kita tiba-tiba ajak makan, boleh Pak. Kalau gitu, nanti kalau ada orang korupsi nyolong, kita nggak ikut nyolong, cuma dikasih tahu, gua udah dapat nyolong, ya biarin, yang penting dulu yang nyolong bukan gua kan, gua ikut makan doang gitu katanya. Ya sama dosa. Karena ini haramnya lidatihi, karena bendanya. Kecuali nggak tahu Pak. Misalnya ada orang nggak tahu, diajak makan enak, udah kenyang, udah apa, baru ngomong. Enak. Gue dapat nyolong tuh duit. Enggak dosa.
Lu sering-sering aja begitu ya. Oh, udah kenyang baru cerita gitu. Dosa nggak kira-kira? Ya kalau itu. Tapi kalau orang yang baik ya, dia menolak, diganti uangnya. Berapa tadi kira-kira makan? Habis 100-200 ribu nih, nggak mau saya, nggak ikhlas. Nah, kita lanjutkan. Wa man qatalahu minkum, maka barang siapa orang yang membunuh binatang buruan itu, minkum dari kalian, maksudnya pada saat ihram, muta'ammidan secara sengaja, fajaza'um mithlu ma qatala minan na'ami, maka dia harus mengganti. Aywa man qatala syai'an minas saidi wa huwa muhrimun muta'ammidan qatlahu fa'alaihi jaza'un minal an'ami mumathilun lima qatalahu fil hay'ati was surati in wujida. Kalau orang sedang haji, sedang umrah, lalu dia berburu, sengaja tahu bahwa itu dilarang, maka dia wajib mengganti, membayar kafarat binatang yang sepadan, baik bentuknya ya atau jenisnya atau setidaknya yang mirip-mirip ukurannya kalau zaman dulu. Nah, bagaimana misalnya dia berburu kijang, ya dia harus beli kijang. Nah, bagaimana kalau nggak ketemu jenisnya? Misalnya ada binatang yang aneh. Wa illam yujadul mathilu, ya kalau nggak ketemu, ya maka ya dia cari fatajibul qimatu, yang dia harus ganti adalah kira-kira yang seharga yang dia bunuh itu. Dulu ulama memberikan perumpamaan, wal mumathilu lin nu'amah badanah. Kalau ada orang berburu burung onta, maka ya dia harus membeli onta. Kalau dia misalnya berburu membunuh kayak kalau kita kebo himar atau keledai atau himar keledai. Keledai liar, ya dia harus menggantinya sapi. Kalau dia membunuhnya walidzabi kijang, dia harus membeli syatun kambing. Wafit tairi, kalau dia sedang ihram lalu berburu at-tair, burung, ya dia harus menggantinya. Illa hamamu Makkah, kecuali dia sedang ihram haji, berburu burung dara. Burung dara Makkah itu nggak sembarangan, nggak boleh juga. Kalau ngasih makan boleh. Fa inna fil hamamati syatun, kalau orang sedang ihram haji ada burung dara dibunuh, atau ihram umroh kan gitu kan, iseng lah gitu orang ya. Saudara-saudara, dia harus mengganti, membeli kambing ittiba'an lis-salafi fi dzalika, karena mengikuti ulama-ulama zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang mungkin ayat ini nyaris orang nggak pernah terbayang. Gimana bayangnya saya mau berburu? Ini zaman dulu, Pak. Zaman sekarang orang ihram nggak ada yang bawa alat berburu, bisa ditangkap di di bandara. Ya kalaupun dia mungkin, kalaupun terjadi dia sudah masuk Mekah, ada temennya ngajak gitu. Tapi udah nggak sempet lah. Boro-boro berburu, Pak. Sekarang aja haji biayanya mahal. Iseng kurang kerjaan aja. Ya, antrinya lama, nggak usah macam-macam. Ya, betul. Nah ini, bagaimana menghukumi bahwa ini dia harus mengganti sapi, mengganti onta? Yahkumu bihi dawa adlim minkum, yang menghukumi, yang memutuskan adalah orang adil, artinya ulama yang adil, yang diantara kalian itu diganti hadiyam min,
sebagai hadiyu. Hadiyu itu ya semacam ya kayak korban gitu, balighal ka'bati, yang diserahkan kepada penduduk yang ada di sekitar Ka'bah, disembelih kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin yang di sekitar Ka'bah. Itu bukan berarti itu disembelih buat Ka'bah. Kita tahu yang namanya Ka'bah itu ya tidak makan, yang makan adalah penduduk sekitar Ka'bah. Au kafaratun ta'amu masakin, atau kalau dia tidak bisa, kafaratnya gantinya adalah memberi makan orang-orang miskin. Ya, likulli miskinin muddun biqadri qimati saidi. Satu orang miskin itu kurang lebih 1 liter beserta lauk pauknya. Yang kemudian berapa miskin? Ya dihitung aja. Berapa harga sapi, berapa harga onta. Begitu dihitung, kalau dibagi miskin kena berapa? Ya itu. Itu kafaratnya berburu. Misalnya ketemu 10 juta, 15 juta. Sekarang orang miskin kira-kira di sana makan sehari berapa? Kira-kira sehari 100.000. Ya udah bagi. Ya, dibagi. Iya. 10 juta itu kalau seorang 100 ribuan dapat berapa? 1.000 ya berarti. 1.000 orang. Nah gitu. Misalnya. Au adlu dzalika, atau ya padanan daripada makanan tersebut, ya. Au siyaman, atau kalau nggak bisa sedekah, udah berburu suruh ganti, nggak bisa. Aduh Pak, boro-boro saya beli katanya onta, boro-boro saya beli kambing, boro-boro saya ngasih makan orang miskin yang ada di sekitar Ka'bah, saya sendiri aja miskin. Maka gantinya adalah puasa. Jadi gantinya ya kamu puasa. Ya. Au adlu dzalika siyaman liyadzuqa wabala amri. Kenapa suruh puasa? Ya supaya dia merasakan atas kelakuannya itu. Nah, kalau puasa itu ukurannya ya seukuran satu orang miskin tadi ngasih makan sehari, itu gantinya puasa. Kalau tadi katanya saya ulangi, satu miskin itu 100.000. Kalau misalnya itu harga onta 10 juta, berarti berapa? 100 orang. 100 orang apa 1.000 orang? Nah, berarti puasanya 1.000 hari. Masya Allah. Ya makanya kalau melarat nggak usah suka ngelanggar lah. Ya. Susah, repot ya. Terus, afallahu amma salam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memaafkan apa yang kamu lakukan atas sesuatu yang dulu kalian lakukan pada masa jahiliyah. Ailam yaj'al ithman fima waqa'a minkum fil jahiliyah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kalau itu terjadi atau dilakukan oleh kalian pada masa kalian masih jahiliyah. Tapi waman ada, barang siapa orang yang mengulangi lagi, sudah masuk Islam, sudah tahu hukumnya, mengulangi lagi, fayantaqimullahu minhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum atas perbuatannya itu. Wallahu, dan Allah azizun ay ghalibun ala amrihi, Allah maha perkasa, tidak ada yang bisa menghalanginya. Dzuntiqamin, dan Allah adalah zat yang maha memiliki kekuasaan untuk menyiksa hambanya yang melanggar. Ayu aqibu man iqtarafad dzamba ba'dan nahyi anhu, Allah akan menyiksa hambanya yang sudah diberitahu tapi tetap melanggar. Nah, makanya sebagian ulama itu menjelaskan, kalau orang sudah dikasih tahu masih terus melanggar, ya dihukum lagi. Faujabal jumhur, sebagian mayoritas ulama mewajibkan al-kafarata 'alal 'aidi, untuk menghukumi orang yang mengulangi itu bayar kafarat.
Nah, bahkan kalau bolak-balik kafaratnya double. Kafaratnya apa namanya? Double. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang melakukan kesalahan, lalu kemudian dia sudah bayar kafarat, apakah di akhirat dia tidak disiksa? Ayat ini menurut sebagian ulama menunjukkan orang itu kalau melakukan kesalahan, lalu kemudian dia sudah bayar kafarat, maka kafarat yang dia bayar itu tamna'u, ya, menghalangi akan iqabal akhirati, siksaan dia di akhirat. Tapi tadi idza lam yatakarrarid dzambu, dengan catatan kalau tidak diulang-ulang. Kalau sengaja, Pak, karena ada orang sengaja, gua korupsi, habis itu istighfar terus, itu mah dosa. Orang kayak begini kurang ajar. Ntar umroh, gampang bayar kafarat. Seperti kemarin kita sudah bahas ya, orang yang sengaja sumpah palsu, ingat nggak? Terus kemudian diulang lagi, itu sih tetap dapat siksa. Lah ini ayat 2 menjelaskan haramnya berburu pada saat ihram, ya. Nah, juga haramnya berburu di tanah haram walaupun tidak ihram. Nah, bagaimana kalau berburunya ikan laut? Nah, itu lain. Ayat berikutnya dijelaskan. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Uhilla, dihalalkan lakum bagi kalian, hai umat Islam, saydul bahri, ya, binatang buruan laut, wa ta'amuhu, dan seluruh makanan laut, ay ubihalakum saydul bahri ay istiyaduhu, wa ta'amuhu alladhi yulkihi, dan makanan yang ada di laut, fayajuzu lil muhrimi tanawula ma suyida minal bahri, atau masidah. Maka boleh bagi orang yang ihram, misalnya nih ada orang, Pak, pakai baju ihram, kamu emang dulu kan masih pakai kapal laut dari Mesir, dari Yaman, Habasyah, misalnya naik kapal laut, terus mancing, atau kemudian pakai jaring, serut, boleh apa tidak? Nah, ayat ini menjelaskan boleh, karena memang binatang laut kan halal dimakan secara umum, tidak disebut buruan. Wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Pokoknya semua binatang laut halal dimakan kecuali perahu. Nah, kecuali apa? Perahu. Mata'an lakum walis-sayyarah, karena memang binatang laut itu, ikan-ikan di laut dan lain sebagainya, adalah makanan yang lezat bagi kalian, walis-sayyarah, dan buat orang yang sedang dalam perjalanan. Ay ahlalna lakum dzalika litantafi'u bihi muqimina wa musafirin. Maksudnya binatang laut itu boleh dimakan baik pada saat kalian sedang mukim maupun sedang musafir. Faman kana muqiman falyakul min saydihi taziji. Kalau dia mukim silahkan makan ikan laut yang segar. Wa man kana musafiran, ya, falyakul minat tazij in kana safaruhu fil bahri aw minal mahfud aw il muthallaj in kana safaruhu fil barri. Bahkan andai kata dia bepergian, boleh binatang laut yang sudah diambil di es atau diasinin, boleh. Ada istilah ikan yang matinya baru sekali, ada yang matinya berkali-kali. Kemarin saya ngaji di Ambon dikasih tahu, wah di sini ikan enak, matinya baru sekali. Ya karena pagi nelayan, sore datang langsung, atau dibalik malam, terus rasanya emang enak itu. Karena matinya baru sekali. Kalau di pasar Kecapi udah berapa kali mati tuh ikannya? Ya, udah setengah bulan ya. Masya Allah. Emang kalau yang baru, Pak. Dulu saya zaman mondok punya teman punya tambak. Dulu mungkin ekosistem masih bagus. Saya ingat sekali teman saya punya tambak udang. Itu kita diajak ke tambaknya. Itu udang. Ada kalanya cuma dimasukin
ke kaleng susu agak gede itu, sut gitu, kemudian dikeluarin dimakan. Rasanya enak banget. Cuman dicocol pakai saus, enak banget. Kadang-kadang dimakan apa adanya begitu. Kadang-kadang dibakar. Itu karena matinya baru sekali. At-tazij, segar. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma, tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan diharamkan bagi kalian binatang binatang buruan daratan madumtum hurma, selama atau selagi kalian ihram. Ay amma saydul barri minal wahsi wat tayri wa huwa ma yakunu tawaluduhu wa mathwahu fil barri mimma huwa mutawahhish bi asli khilqatihi faharamun dzatuhu wastiyaduhu minkum madumtum muhrimin. Tapi kalau itu binatang buruan yang ada di darat, yang disebut buruan, tapi kalau onta mah enggak, Pak. Kalau onta itu bukan binatang buruan. Orang Arab tahu onta, kambing bukan binatang buruan. Kayak misalnya ada orang ihram, terus nyembelih kambing orang, itu enggak kena kafarah. Ya cuma dosa gitu doang. Apakah ihramnya batal? Enggak juga. Apalagi kalau kemudian habis nyembelih terus ngomong minta ikhlas, ya udah dimaafin, selesai. Sama dulu suka begitu, ya. Santri itu kalau lagi keluar dableknya, udah kelaparan, pengen makan enak gitu, kiainya punya jantung pisang, diambil. Besok baru bilang, Pak Kiai, Bunyai minta ikhlasnya, kemarin jantungnya saya ambil. Gimana mau dimakan? Jantung apa namanya? Pisang. Kadang-kadang ayam, kurang ajar. Ayamnya kiai ini dimakan. Ya, ini. Madumtum huruma. Nah, bagaimana kalau yang berburu orang lain? Dia nggak ikut. Yang nggak ikut campur tadi. Lama sadahu ghairukum. Maka ya tidak berdosa kalau memang yang berburu orang lain dia ikut makan. Ya, saudara-saudara ini. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi ilaihi tuhsyarun, yang kalian semua nanti akan digiring menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, ayat-ayat ini tadi kita bicara tentang orang ihram, hukum berburu, ya, dan bagaimana binatang laut dan binatang daratan. Nah, ada sedikit saya ingin tambahkan bahwa selain Imam Abu Hanifah, para ulama itu mengatakan bahwa binatang laut itu walaupun yang mati mengambang tetap halal. Ya, hanya Imam Abu Hanifah yang melarang. Kalau ada ikan mengambang itu baru mati nggak mau. Ya, makanya kalau mazhab Hanafi ikan itu ya maunya yang segar. Dan yang menarik mazhab Hanafi itu hanya mau makan ikan saja. Ya, kalau yang lain nggak mau. Ikan kalau udah mati di laut masih boleh. Tapi mengambang nggak mau. Kalau maksudnya nih waktu diambilnya hidup, kemudian dibawa kan, mati kan, masih dimakan dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau yang mati mengambang nggak mau. Beda kan itu? Beda nggak? Ya. Ya. Nah, tapi kalau selain ikan nggak mau. Misalnya ada ya apalah itu, rajungan atau apa, itu mazhab Hanafi yang ketat nggak mau. Untung kita ini ikut mazhab Syafi'i, masya Allah. Mazhab Syafi'i, alhamdulillah, boleh. Bagaimana makan babi laut sama anjing laut? Kalau mazhab Syafi'i boleh. Yang namain anjing laut kan ente,
Kenapa iseng dikasih nama anjing laut, dikasih nama apa kayak gitu jadi apa? Karena bentuknya katanya mirip anjing. Ada lagi yang mirip babi. Kayak apa sih babi laut? Emang ada ya? Emang ada babi laut? Bukan kuda laut. Tapi kalau apa namanya buaya nggak boleh, ya. Dan kemudian dolphin apa namanya? Lomba-lomba dalam sebagian mazhab Syafi'i nggak boleh. Ya, hadirin ini 3 ayat yang kita baca, insyaallah kita lanjutkan pada kajian kita nanti yang akan datang. Semoga jelas ini, jelas ya. Alhamdulillah sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasul ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Bi ikhwanina alladhina sabaquna bil iman la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا